Dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Udah on cam ya. Aduh. Selamat pagi guys, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, ini jam 7:03 waktu DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya ya. Karena kalau ntar kesiangan dikit, itu pun tadi udah bikin cover pagi, terus udah syuting cermal juga, dan ini baru mau syuting regulernya. Waduh, sekarang tuh jam 8 aja wes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan, ini banyak yang bilang katanya Mas itu sebel sama ngajinya masjid ya. Bukan sebel loh guys, yo, aduh piye yo, dinilailah dengan baik apa yang Mas sampaikan itu gimana piye. Emang Mas ngomong Mas sebel sama ngaji? Enggak. Jadi masjid itu kalau mainlah ke sini, Mama Ita tuh saksinya, Mama Ita, Mas Taufik itu sudah pernah main ke sini, jadi mereka tahu 6 speakernya dihidupin semua guys kalau lagi ngaji. Terus kita lagi syuting. Ini kamu pakai headset aja, kadang-kadang suaranya tembus. Dan sorry, bukan bukan karena Mas Teh nggak suka terus kemudian fokusnya berkurang, tidak. Karena terlalu keras, karena terlalu pecah di telinga. Kadang-kadang fokus untuk berbicara itu agak sedikit terbuyar. Itu loh yang dimaksud. Jadi tolonglah, Mas Teh itu nggak pernah ngomong begini dikomongin begini. Mas Teh nggak ngomong begitu saya diomongin begitu. Jadi ya namanya betul sih, betul sekali. Di YouTube itu ya suka dan tidak suka itu banyak juga, kontroversi pro dan kontra ya. Suka ya monggo, tidak ya tidak masalah. Jadi ada yang suka tapi itu cuma diem, tidak pernah berkomentar. Ada yang tidak suka tuh cuma mengamati, kemudian komentarnya itu kalau pas ada salahnya aja. Jadi gitu, dia tuh sebenarnya mengamati YouTube ini. Dia tuh suka dengan channel ini dan dia terus mengawasi apa yang saya sampaikan. Tapi komentarnya tuh kalau pas saya ada salahnya aja. Itu pun kadang-kadang salahnya cuma salah paham. Dia salah denger, tiba-tiba saya dikomentarin, dipedesin gitu-gitu. Jadi gimana ya, saya jadi bingung kadang-kadang ya namanya. Tapi ya beginilah saya. Kalau kata Mama Ita, Mas Tulus itu bukan cuma milik orang satu, sudah milik orang banyak. Jadi Mas Tulus harus belajar untuk lebih mengontrol diri sendiri. Betul sekali. Ya wis lah kalau gitu. Terserah monggo kerson jenengan berpikir apa. Yang terpenting Masih sudah coba menjelaskan, masih coba memperbaiki. Oh begini loh, seperti ini loh. Kalau selebihnya jenengan punya pikiran yang tidak tentang saya, ya monggo kerso. Karena buat saya maha penilai atau maha segala sesuatunya, maha di atas segala maha itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya sekedar jenengan masih jenengan nilai Mas Tulus itu bla, Mas Tulus itu C, Mas Tulus itu bla bla. Saya nggak masalah, silahkan saja monggo kerso. Kecuali Allah sudah menurunkan firman Tulus itu salah. Nah, saya baru percaya itu. Karena Allah yang maha penentu, Allah maha penilai yang terbaik ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga selalu sehat, selalu diberikan keberkahan, kesehatan selalu buat kita semua. Ya Allah, ya Tuhanku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga untuk yang lagi nonton video ini, yang lagi belum punya uang, ya Allah semoga kau limpahkan rizkinya ya Allah. Yang belum bertemu dengan jodohnya, ya Allah semoga lekas kau berikan jodohnya. Yang belum bekerja, semoga lekas kau berikan pekerjaan ya Allah. Yang sedang dalam masalah, semoga engkau berikan solusi atas masalahnya ya Allah. Yang sedang sakit ya Allah, semoga engkau angkat sakitnya ya Allah. Yang sudah bekerja, semoga kau berikan kemapanan dan diberikan kemudahan atas segala urusan baiknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Semoga dijabah doanya. Dan kalau sudah didoain, jangan lupa balasan doanya dengan apa? Dengan mendoakan kembali kepada siapapun yang orang-orang di sekeliling kalian. Bukan ke Mas T, tapi ke orang-orang di sekeliling kalian. Jangan lupa untuk terus berdoa, meminta kepada Allah supaya kita dijauhkan dari yang namanya
bala. Karena Mas T tadi malam memiliki gambaran yang luar biasa menyeramkan. Dan itu akan terjadi di Indonesia. Ingat, ting. Yuk, yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum, ayolah disupport dulu lah. Sambil nonton sambil dipencet tombol subscribe juga nggak apa-apa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-teman yang kemarin sudah berdonasi untuk nasi box dan juga semen. Mas Teh sudah ingatkan lagi kalau hari ini dari tanggal 21 masih sudah mulai open donasi lagi. Untuk teman-teman yang mau berdonasi nasi box untuk bersedekah rezekinya untuk disumbangkan ke nasi box, kita hargai nasi boxnya Rp10.000 per nasi box. Jadi teman-teman yang mau ikut berpartisipasi silakan klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Semoga semakin banyak yang bersedekah, semoga semakin banyak yang terus menambahkan rizkinya untuk kita supaya lebih banyak lagi teman-teman bersedekah. Ya Allah, kalau misalnya nih bulan ini bisa sampai 1000 box, apa kita nggak luar biasa? Karena rekor tertinggi kita itu sudah sampai di 570 nasi box. Kalau 1000 box, Allahu Akbar. Mau jadi apa ya guys? Aduh, saya sampai nggak bisa mikir. Aduh, kalau 1000 box gimana ya? Apa nggak banyak banget itu? Dan aduh, lebih sukacita lagi nih hati kita ya. Dan Mas Teh lagi pengen banget menyisihkan rezeki buat apa? Buat bikin kaos, Jadi untuk teman-teman yang berbagi nasi box ini, untuk teman-teman yang berbagi tuh kita bikinin kaos di sablon aja lah, kaos murah-murah aja dulu buat di sablon. Jadi ya Allah, mudah-mudahan Allah ijabah semuanya. Dan syukur-syukur, aku sih pengen target tapi aku takut. Aku pengen takut itu. Ya Allah, bulan ini kira-kira kalau 100 nasi bulan ini kalau misalnya 1000 nasi box bisa saya dapetin apa enggak ya? Dan itu membutuhkan dana sekitar 10 juta. Minimal harus ada lebihan 200.000 dari 10 juta. Anggaplah 10 juta 200.000. Kira-kira Allah bantu enggak ya teman-teman? Aminin dulu dong. Amin ya Allah, dibantu ya Allah, amin. Kalau enggak ya bisa cukup ya. Sak kersone Gusti Allah. Aduh, saya tuh bingung. Kadang-kadang 500 nasi box tersampaikan. Ini kalau 1000 nasi box kira-kira tersampaikan apa tidak? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga Allah bantu untuk mencapaikan itu. Amin ya. Jangan lupa untuk bersedekah, teman-teman yang mau bersedekah bisa langsung klik di kolom komentar itu. Di kolom komentar di deskripsi ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto ya. Saya mau sapa dulu abangku. Ternyata selama ini kan kita sapa Abang Nikori ya. Maaf tadi saya minta tolong ke beliau untuk dikirimkan email supaya saya bisa mensapa beliau dengan baik, karena beliau ini adalah salah satu donatur terbaik juga untuk kita dari Malaysia ya Bang ya. Jadi kalau nama YouTube-nya kan Nekori Asaki Samurai. Nih emailnya pun sama, namanya itu menggunakan email anaknya atau siapa saya nggak tahu, tapi ternyata nama abang kita yang satu ini nama aslinya adalah Muhammad Ridwan. Hai Bang Muhammad Ridwan, sehat abangku. Terus beliau bilang begini, insya Allah kami berdonasi lagi untuk bulan depan, amin ya Allah. Aku seneng kalau orang sedekah itu. Gimana ya? Aduh, sedekah itu betul teman-teman. Benar atau percaya atau tidak terserah. Sedekah itu pancingan terbaik untuk rezeki kita. Percaya nggak? Ayolah banyak-banyak sedekah. Abang Muhammad Ridwan, terima kasih Bang Ridwan. Bang Ridwan, sarange. Sehat selalu abangku di sana ya. Ternyata komunikasinya tuh susah banget. Emang abang tak ada WhatsApp kah? WhatsApp, Line gitu atau apa? Kalau Line aku ada, Big Tulus _BP2. Ya terus WhatsApp ada di deskripsi Bang. Abang cari dulu WhatsAppku di deskripsi ya Bang ya. Masa iya Bang Muhammad Ridwan tidak ada Masa Bang Ridwan gak ada nomor WhatsApp sih Bang? Kalau boleh abang langsung WhatsApp aku lah ya. Jadi tak susah lah, tak payah lah nak berkomunikasi. Macam nih, tunggu email dari abang, abang hantar email, saya pun tunggu saya hantar email ke abang. Baru boleh komunikasi. Kalau tak ada komunikasi pun betul. Oke, terus ada lagi. Oke lah, itu pokoknya kurang lebih itu ya teman-teman. Pokoknya untuk teman-teman yang mau berdonasi, berbagi nasi box, bantulah Mas Teh untuk mewujudkan mimpinya. Syukur-syukur 1000, bener-bener 1000. Ya Allah, kalau 1000 aku mau ngapain ya Allah? Apakah nggak kebetulan aku? 200 aku senangis. 200 aja aku udah nangis, 300 nangis, 500 nangis, 1000 apa nggak guguh aku rek Chan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, salam subuh dan juga salam sejahtera dan selamat pagi Mas Teh. Pagi Pak Muhammad Yahya. Hidup ini seperti air laut,
Ada waktu pasang, ada waktu surut, perjalanannya umpama roda, ada kalanya di atas, ada kala juga di bawah. Tidak ada bumi yang tertimpa hujan, tidak ada laut yang tak bergelora. Begitu juga kehidupan, kita tidak akan terlepas dari tertimpa kesulitan dan kesempitan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Cobaan memang tidak menyenangkan, bahkan sering menyakitkan. Namun, satu hal yang harus kita ingat ialah setiap ujian yang Allah berikan pada hambanya selalu diselipkan solusi sepaket dengan masalahnya. Allah tidak membebani seseorang dengan ujian kecuali disesuaikan dengan kesanggupannya. Ujian diturunkan supaya hambanya memohon kepadanya agar ujian itu dapat diangkat dari dirinya melalui doa yang dipanjatkan supaya lebih kita selalu mengingatnya. Justru agar diangkat derajatnya atau makamnya, Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana, Maha segala-galanya. Amin. Terima kasih Bapakku ganteng, terima kasih. Bapakku jangan lupa ya Pak, bulan depan ikut sedekah lagi ya Pak. Pokoknya yang kemarin udah pada sedekah, ya Allah mudah-mudahan limpahkan rezeki untuk mereka ya Allah. Ya Allah semoga untuk yang sudah sedekah semuanya kau gerakan hati untuk bersedekah lagi ya Allah. Ya Allah semoga yang sudah sedekah tambah banyak rezekinya biar tambah banyak sedekahnya ke Mas Tulus. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Kenapa sih kok kamu tuh suka cita banget dengan bersedekah? Bersedekah itu kan ngurangin rezeki, kok kamu malah seneng? Ya oke lah, secara nyata mungkin sedekah itu mengurangi rezeki, tapi buat saya itu adalah pancingan terbaik untuk rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wes terserah lu mau ngomong apa kek, mau ngomong apa yang mau gue pikirin, bodoh amat gue mah. Gue ngurusin juga orang, urusan gue masing-masing, ya kan? Udah betul. Wes, pokoknya yang sedekah, ayolah, ayo ditunggu semuanya ya. Baik, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk Pak Sem yang punya Papua sana. Apa kabar Pak Sem? Sehat selalu Pak? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah bersama Bapak sehat badan, lancar rezeki, diberikan kemudahan untuk seluruh keluarga besar yang ada di Purwokerto juga ya Pak Sem, dan juga rekan-rekan yang ada di sana di Papua tanpa terkecuali Timika, Jayapura, kemudian Merauke juga ya. Selamat bergabung, sehat selalu. Kemudian untuk yang punya Kalimantan Selatan, Timur, Barat, terus ada yang di Balikpapan, kemudian Bontang, kemudian Berau, dan juga untuk yang di Sambas, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya, kemudian yang ada di Pasir, semuanya yang ada di Rokan, bukan apa sih ya? Aku tuh lupa kemarin. Aku udah tak sapa tapi aku lupa. Pokoknya yang di Kalimantan semua semoga selalu sehat ya. Apa sih kabupaten apa ya? Dia tuh deket sama Tawau. Mbak Ika tahu nggak? Dia tuh deket sama Tawau dan aku udah. Aduh aku lali wes. Ntar kalau diinget lagi ya. Aku inget lagi. Dan dia tuh bilang gini, Mas Tulus, saya itu kalau belanja daripada ke Jakarta mendingan ke Tawau. Lebih dekat. Jadi kami di sini tuh banyak produk-produk Malaysia Mas Tulus. Jadi kami itu bersaudara dan kami itu bisa setiap hari keluar negeri katanya. Nah itu daerah apa namanya? Mbak Ika tahu nggak? Aku tuh lupa namanya Mbak Ika. Jan aku ya bingung. Rek jenenge Kalimantan ngendi terus jam namanya apa juga nggak tahu. Aku lupa. Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Bandar Lampung. Pekanbaru, Riau, Batam, terus juga untuk yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Terus yang ada di Jambi, Bengkulu, Lampung, kok Bandar Lampung sih Lampung, pokoknya semuanya yang di sana sehat selalu. Kemudian ada di Jakarta, Banten dulu, yang di Banten ada di Gunung Santri, kemudian yang ada di Cilegon, di Merak, di Anyer juga ada kemarin. Katanya aku penjaga pantai Mas Tulus, tapi suka nyimak vlognya Mas Tulus. Terima kasih. Kemudian untuk yang ada di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor, Cikarang, Cikampek, Karawang. Terus yang ada di Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, Majalaya, kemudian Pangandaran juga untuk yang punya Banjar ya. Indramayu, Cirebon juga selamat pagi, selamat bergabung. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, selamat bergabung. Yang punya Desa Amis, Indramayu apa kabar? Mangga goleknya masih satu loh Pak Ilyas, nggak dikirimin lagi. Aku punya satu mangga lagi Pak Ilyas. Aku sayang-sayang aja. Ya, setiap orang masuk, mangga siapa Lus? Punya gua, tinggal atu. Emang gue dikasih 5 paling gede-gede nih bakal gue sendiri. Nih, kata si Opik, Mama pesen yang gede-gede buat lu Mas. Ya, yang gede-gede diambil itu yang gede-gede 5 biji. Yang lain mah kecil-kecil banget. Yang gak kecil-kecil banget sih, tapi intinya punya gue lebih gede. Ternyata setiap orang buka kulkas, boleh nih, set. Lah iya gue ke bagian satu doang. Segala jambu dibawain Opik. Sisa 2 Tika yang kemari. Ini punya siapa Mong? Punya gua. Mau yaudah. Emang dasar ya.
Dasar kau kayak ngeracun. Nggak apa-apa. Mas Teh nggak marah ya. Mas Teh bukan itu tuh cuma buat bercanda doang. Rezeki yang kita punya itu sebagian besar juga punya orang kok. Sebagian kecilnya punya orang. Jadi ya jangan marah ketika rezeki kamu diambil orang. Apalagi tetangga kamu sendiri. Berbagi sama tetangga nggak masalah kok. Nggak popo wes, nggak popo. Itu masih satu gede banget. Pokoknya yang satu itu mereka nggak berani nyenggol. Pas mau buka lagi terus mereka ngeliatnya cuma satu, mereka nggak berani ngomong lagi. Masih ada mangganya, masih punya gue gituin aja langsung. Kalau masih mau lombat juga lo kebangetan berarti ya. Udah punyanya atu-atunya bakal gue doang masih lo embat baik. Termulut nih semua yang doak-doak nih. Yang ada di Tegal Cilacap, kemudian Pemalang, Purwokerto. Bob, apa kabar Bob? HP-nya udah sampai ya Bob? Terus untuk yang ada di Pemalang, Purwokerto, Tegal, Cilacap, Banyumas, semuanya yang ada di sana ya. Semarang, Weleri, Rembang, kemudian Klaten, Japati, Jepara, terus Magelang, Wonogiri, terus yang punya Sragen juga, Magelang, kemudian Muntilan, Jogja, Solo, Sukoharjo, dan lain sebagainya. Tanpa terkecuali semuanya. Sehat selalu, semoga berkah barokah selalu untuk kita ya. Kemudian untuk yang punya Malang, Jombang, kemudian tar dulu teman-teman. Waduh ini bahaya nih. Ini soalnya datanya nggak aku matikan yang di HP yang ini. Ntar kalau nggak aku matikan dulu deh. Aku ngeri kalau di... Oke, aman. Soalnya dia udah mulai PPPPPP gitu. Tuh kadang-kadang nih aku data aku lupa matikan ya. Di sini dia udah PPPPPP nanti ditelepon semua nomorku. Jadi subscriber yang barbar begini nih kadang-kadang apa ya kayak malah bikin nggak nyaman karena masih waktu lagi syuting tuh kayak diganggu. Sampai tadi pagi masih syuting nih, masih bikin status. Masih syuting ya teman-teman, tolong pengertian mas satu video lagi. Maksud mas itu kenapa bikin status begitu? Minta tolong untuk difahami supaya untuk tidak terlalu diganggu dulu gitu loh. Kalau lagi syuting itu susah. Nggak bisa sambil balas WhatsApp sambil ngangkat telepon. Gimana ceritanya orang syuting kok sambil ngangkat telepon? Makanya masih nggak pernah ngeladeni telepon tuh itu. Mendingan voice note, diketik dulu apa yang mau kalian ketik, nanti masih tanggapi gitu loh maksudnya itu. Jangan PPPPPPPP atau jadi ngangkat telepon lagi syuting. Kalau nggak emosi malah tak pangan lah pengen. Nah, tak kletak. Tadi nyampe mana ya? Malang, Jombang, terus Nganjuk, Blitar, Sidoarjo, Gresik, terus Tulungagung, Ponorogo, Surabaya, Banyuwangi sama Madura, wes kuwi semuanya tanpa terkecuali deh pokoknya. Kok jadi sebel sih? Dia nge-PPPP guys, aku lagi syuting, maksud aku tuh ngertiin dikit lah ya. Orang aku udah bikin status kok. Maaf, saya sedang syuting dulu satu vlog lagi. Masih PPPPP di sini, PPP di situ juga PPPP. Coba kalau tadi ditelepon. Udah bikin video, gagal video gue hilang. Udah capek ngoceh 16 menit nih gue hilang begitu aja ya, gue ngamuk ntar. Gue makan nih handphone. Kalau enak makan. Malaysia, Singapura, Abang Muhammad Ridwan di sana, Pak Abdullah, Mbak Angel, kemudian Mbak Sangkuriang. Ada juga untuk yang punya Singapura, untuk yang punya Bapak Muhammad Yahya bersama rekan-rekan di sana semuanya sehat. Mbak Haryanti, Kak Ajija bersama Abang yang punya Brunei Darussalam juga sehat selalu. Ada Mas Joko juga di sana. Kemudian yang ada di Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau. Terus yang ada di Jerman, Los Angeles, Swiss, dan juga untuk yang ada di Sydney. Yang di Arab Saudi, Jeddah, apa kabar buat Reza Barbar Show? Tulus lagi ngapa sih hari ini? Aku semangat banget. Kalau kata Imam katanya lagi berbunga-bunga ya Kang. Iya, bunga pasir ngono wae aku wis. Berbunga-bunga nih kalau sebelah ngenti. Ada Mas Miatun di sana, Jepara nyimak aja udah telat efek kuota tapi tipis nggak bisa buka. Pun betul napa-napa Mbak Miatun, Mas Miatun, Bu Mas Miatun betul napa-napa mboten usah dipun peksa nggih. Sak kersane mawon, sak wontenipun wedal, sak wontenipun kuota kemawon. Marane mboten wonten nggih mboten napa-napa Bu. Mboten. Kalau kata Mas Muhammad Basri, menurut keterangan salah satu ustadz yang meneliti tentang hadis, tentang Imam Mahdi bahwa di segitiga Bermuda itu bersemayamnya iblis dan saudara kembarnya Mbah D. Aku udah bilang kayak gitu ya, yang bilang Mas Muhammad Yusri. Kalau ada apa-apa Mbah D, Mbah Iblis kalau memarah sama Mas Muhammad Yusri. Bukan aku yang ngomong Mas Muhammad Yusri. Makanya sering tak ilingke lek arep komentar ki do dijogo aja do bocor-bocor banget. Yo kuwi akibate engko lek do ra trimo golek sampean lho Mas Muhammad. Ayo.
Teh Yulianti terima kasih. Terus ada Mas Ibnu Batuta juga. Kula nuwun Mas Teh, maaf baru sempat nyimak. Semangat dan sehat selalu nggih. Salam semangat selalu. Terima kasih. Kemudian dari Mbak Heni Winanti, saya pernah melihat TV Mas Teh, ada perempuan tiba-tiba melahirkan tanpa suami dan dalam beberapa menit perut membesar dan melahirkan. Itu anak siapa ya? Saya nanya lagi Mas, kan manusia banyak yang kerasukan jin. Tuh kira-kira ada nggak jin kerasukan manusia? Piye toh Mbak, jin kesurupan manusia ki piye? Itu nggak ada Mbak, aku nggak ngerti prosesnya, kodratnya nggak begitu. Terus melahirkan tanpa suami, mungkin salah satunya adalah dia pernah diperkosa tanpa sadar, itu salah satunya. Yang kedua adalah mungkin ada dukun yang memindahkan janin dari orang yang hamil, dipindahkan asal dipindahkan saja begitu ya. Akhirnya berpindah ke si perempuan yang katanya janda tadi yang tidak memiliki suami ya. Begitu Mbak Heni Winarti, karena ada ilmu memindahkan janin loh. Ada betul itu. Kemudian Mas Suyanto Tembalang menyimak, terima kasih. Masya Allah tabarakallah, terima kasih Teh Yuliantin. Kalau kata Fitra Yeni, insya Allah itu betul, tidak semua kuasa dan kalam Allah subhanahu wa ta'ala bisa dicerna oleh otak dan pikiran manusia. Betul, kita seimbangkan saja pada dasarnya ya. Lihat judulnya jadi ingat wah gini anak genderuwo. Terima kasih Mbak Ika Amanah. Setelah diteliti juga ternyata beliau itu anak orang kok Mbak, ada yang punya, ada anaknya, ada orang tuanya ya. Kemudian Jamila selalu nyimak, moga-moga Mas Tulus selalu diberikan kesehatan, amin. Mbak Ngainun aja juga nyimak, terima kasih banyak pokoknya semua yang sudah menyimak hari ini, terima kasih. Selamat bergabung kembali untuk semuanya, selamat bergabung masih kembali. Aku soalnya sambil baca-baca takutnya nanti ada. Jadi kan kemarin gini teman-teman, kalau yang mau disapa silakan kalian komentar di kolom komentar itu, sebutkan nama dan juga tempat daerah tempat kalian tinggal ya. Oke, sudah 20 menit. Waktunya Mas Tim menjelaskan tadi malam ada apa. Jadi begini teman-teman, beberapa hari yang lalu itu apa yang selalu Mas Teh sampaikan itu betul semua. Apa yang Mas Teh sampaikan, yang dapat kabar dari Eyang Tronggo, Eyang Lukito, dari Cerondol itu semuanya betul. Dan tadi malam beberapa kali, enggak sih sebenarnya bukan tadi malam aja. Jadi udah hampir 2 malam ini tuh angin itu berasa gimana ya? Karena kan Mas Teh 2 hari ini begadang, 2 hari termasuk tadi malam itu begadang di depan, ngobrol aja sama anak-anak gitaran. Kemudian kalau Mas Teh kan sebentar di dalam menyelesaikan sesuatu selesai, Mas Teh istirahat ke depan gitu kan, ngopi, merokok sama teman-teman juga, terus main gitaran kayak gitu-gitu aja. Dan Mas Teh merasakan ada angin yang memang mungkin jenengan salah satunya, beberapa dari kalian juga merasakan betapa nggak enaknya angin yang sedang berjalan di sekitar kita pada malam hari. Dari 2 hari kemarin deh, coba pisahkan, coba bedakan antara 2 hari kemarin dan hari ini, kira-kira betul atau tidak, benar atau tidak anginnya rasanya enak apa enggak, coba berkomentar. Nah, terus Mas Teh itu tiba-tiba merasa sedihnya begini. Mas Teh kan membicarakan soal maaf waktu itu Eyang Lukito dan Cerondol itu menjelaskan sebuah cerita kalau hati-hati akan ada angin yang kencang, akan ada angin yang membuat menjadi musibah lah istilahnya begitu. Dan itu terjadi, dan aku melihat video di grup video dari Mama Ita kalau nggak salah ya Maya. Itu tuh saya langsung nangis guys. Nisma pun sama, kebetulan Nisma WA gue langsung nangis. Dan ya Allah, kenapa yang disampaikan tuh betul gitu loh. Jadi saya tuh secara pribadi terus melihat si Cerondol ini ngoceh terus, Mbah Nogo itu kentut terus, makanya di mana-mana banyak belendung gitu. Terus aku tanyain lah, Cerondol maksudnya piye nduk? Piye belendung piye? Jadi katanya aku nggak ngerti yang dimaksud bener apa enggak ya. Saya ada motor lewat nih kayaknya Roman ini. Ntar dulu guys. Oke, jadi yang dimaksud belendung-belendung itu adalah Eyang Nogowojo itu katanya sering kentut, jadinya makanya belendung tak tanya belendung piye sih? Gitu. Goyang. Iya, jadi kenapa sekarang kadang-kadang Cerondol ini lucu kalau menyampaikan sesuatu ya. Terus si Cerondol itu kan datang tadi malam ceritanya nih. Setelah dia toto, kalau Cerondol itu kan emang nggak ada basa-basi, nggak kayak yang lain.
tahu lagi syuting. Sengaja banget hidupin depan situ, udah gitu dilamain lagi depan situ. Itu siapa sih lo? Lo nggak tahu siapa yang bangun jalan itu, ha? Barangan aja lo. Lu tahu yang bangun jalan itu siapa? Nggak tahu, emang Tulus tahu? Nggak juga, orang makanya gue nanya sama dia siapa yang bangun jalan. Jadi kalau Cerondol itu kalau datang memang cukup datang atau ngoceh. Mas Tulus itu mbak yang nogo itu jangan suruh kentut terus toh. Jadi gelunduk-gelunduk. tak ajak ngobrol. Gelunduk-gelunduk apa tondo? Gelembung-gelembung gitu loh Mas Tulus dari dalam itu tuh. Jadi ada goyang-goyang terus, aku nggak suka, kata si Cerondol gitu. Ya wes gue neng kene bae. Neng kene sing ora goyang ngono. Goyang piye maksudnya? Maksudmu ki gempa toh? Iya, katanya. Ngomong, enggak, dia bilangnya bukan gempa tapi lindu. Nggak tahu, kalau bagi orang Jawa sih lindu itu ya termasuk gempa juga, arti dari gempa. Jadi teman-teman yang mengerti bahasa itu ya monggo. Kalau dia sih bilangnya lindu. Awalnya itu lindi. Udah ngobrol. Oh gempa toh. Terus dia jawabnya apa? Lindi. Kok lindi toh? Lindu, paling lindu. Oh iya lindu, kata dia gitu. Jadi kenapa beberapa hari ini banyak sekali lindu yang tertitik-titik. Sehari itu kalau kata Landung bisa sampai di 27 titik. Kok bisa 27 ya? 27 itu angka apa gitu loh. Jadi saya masih cari tahu nih. 27 rakaat mungkin? Atau sholat 5 waktu kalau dihitung. Tar dulu teman-teman. Sebentar ya, aku coba akumulasi dulu. Jadi sehari itu 27 titik yang besar. Kalau yang kecil-kecil udah nggak kehitung. Kalau yang kecil-kecil nggak kehitung. Cuman kalau kata si Cerondol ada 27 gelembukan yang lumayan besar, yang terasa maksudnya gitu. Kalau yang lain kecil-kecil mah malah ribuan kali kalau kata BMKG kan. Ntar dulu, kalau 27 itu apa sih maksudnya? Kalkulatorku kinti toyo, dikulai kok ora ketemu. HP larang, kalkulatornya gak ono rek. Ya apa sih? 2 subuh 4 zuhur 4 asar 3 maghrib. Oh enggak, bukan 17, aku ingatnya 20. Terus 27 itu angka apa ya? Makanya aku kaget. Kok si Cerondol ngomongnya 27 peng 17. Jadi ada Mbak yang Wojo itu kalau menurut ceritanya Wojo, dia kentutnya 27 kali dalam satu hari. Sampai gempa, sampai lindu katanya. Kentutnya itu bikin lindu. Jadi menurut cerita si Cerondol sendiri, Mbak Eyang ini, Mbah Naga Nogowojo iki memakan terus amarahnya. Jadi menahan amarahnya, akhirnya ngentut terus gitu loh katanya. Aku ki gumun ya wong jin kok iso ngentut gitu loh. Entah kentut entah apa aku nggak tahu ya. Cuman jadi prosesnya adalah seperti halnya seorang manusia itu kebanyakan makan terus begah dan kentut. Kurang lebih begitu. Dan si Cerondol ini menceritakan adalah Mbah Eyang dia kalau manggil Mbak Eyang ini banyak makan amarah. Dia makan benci, makan dendam, makan marah. Jadi akhirnya blebek-blebek di perutnya terus kentut dan akhirnya bisa jadi gempa. Itu tadi yang menurut cerita Cerondol ya. Dan mungkin ya ini secara filsafahnya adalah secara detailnya setelah saya artikan dari apa yang disampaikan itu mungkin Eyang Nogo ini Eyang Nogowojo ini menahan sesuatu, menelan sesuatu, entah itu dia jengkel sama kita, entah itu lagi marah sama kita, entah dia tuh menahan, akhirnya karena terlalu ditahan akhirnya bisa keluar kentutnya dan kentutnya itu bikin gempa. Aku nggak ngerti maksudnya, tapi kurang lebih kalau saya bahasa Jawa ini dijelentrekno atau dijelaskan setelah saya telaah ya kurang lebih artinya seperti itu. Jadi kayak dia itu menahan amarah, dia menahan sesuatu, dia melakukan sesuatu, terus dia menahan badannya, akhirnya ditelan sendiri, dimakan sendiri. Kan tahu sendiri ya, orang kalau ada masalah tapi cuma dipikirkan sendiri tanpa diceritakan ke orang lain dan dia menahan amarah, itu kan rasanya meledak sekali. Nah, ketika meledak itulah, ketika kentut itulah, akhirnya terjadilah gempa itu selama 27 kali, selama yang statistiknya cukup tinggi itu 27 kali. Itu yang menurut si Cerondol sampaikan, yang paling gede, dan bahkan nimbulin air yang dari sana miring ke sini. Aku tuh kadang-kadang mikir ya gimana caranya sih air dari sana miring ke sini, akhirnya banyak yang banjir katanya di daerah Jawa mana kata dia. Ala iya
Berarti kan Sunda ya teman-teman ya. Nah ini buat gini, ini jangan dijadikan sebagai ramalan, tapi ini dijadikan sebagai bahan penghati-hatian untuk yang mempunyai wilayah Jawa Barat. Hati-hati, tuh kalau kata Cerondol, wilayah Jawa Barat atau wilayah ala iya, aduh ala iya, keterlaluan. Yang wilayah ala iya itu bisa jadi ada potensi banjir, hati-hati. Nah, wes gitu aja. Bukan meramal, tapi kalau bisa dijadikan sebagai wacana untuk penghati-hatian kita nggak masalah. Dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik ya. Kalau kata Condol yang di Jawa Barat tuh mulai ada ala iya, hati-hati. Ngomong-ngomong ala iya, ngopo tak pentung mari-mari ala iya. Ngomong. Ya. Pekok. Ayam pite kok pekok. Arep mangan cikiku coy dipangan. Tanganan ra apa. Modalku senten dol mulih ra nggo modal malah ngetekki bandaku kowe tak. Jajanku dicucuk-cucukin gitu loh, Ma. Itu daganganku mek iki tok wis entek, Ma. Lah aku ki piye to dagangan entek duit entek iki. Lah yo mbuh raro. Pokoknya kalau dagang itu dagangan habis, naris maning tanjus kimpul, dagangan habis duitnya enggak ngumpul. Ya iyalah, buat makan, buat ini, buat itu. Pakai digangguin lagi. Jadi teman-teman ini buat dijadikan wacana kita. Makanya saya tuh jujur sedih, dari tadi malam tuh sedih. Ada satu gambaran yang mau saya ceritakan lagi ya. Tadi malam saya mendapatkan sebuah gambaran dan itu agak sedikit, kok sedikit berbahaya gitu loh. Yang pertama setelah saya ngobrol sama Cerondol, katanya yang Nagawojo ini kentut sehingga banyak gempa di berbagai wilayah. Tapi katanya si Cerondol, tapi gempanya itu tidak terlalu paling banyak tidak di pemukiman, maksudnya tidak ada orang. Ya berarti kan mudah-mudahan gempanya tuh di samudra tapi tidak berpotensi tsunami ya guys. Jadi nggak ngenain yang di darat. Kita berpikirnya begitu aja. Mudah-mudahan gempa yang terjadi ini adalah gempa-gempa yang adanya katanya sih jarang orang. Jarang yang ada orangnya, tapi ada beberapa yang bisa merasakan juga, tapi tidak banyak. Kalau kata si Cerondol, hanya sering terjadinya tuh kayak di pulau-pulau di samudra. Mudah-mudahan sih bukan gede dan yang Nagawojo jangan marah lagi ya, yang kentutmu iso gempakne tanah lo yang jangan marah-marah melulu yo. Saiki sing tua-tua tak celuk yang mergo aku seneng. Wis dadi putune aku. Dadi putune yang Nogo, asik. Aku lek kentut kok mambu tok ya enggak nggetarke bumi, tapi lek yang Nagawojo ki iso brot ngono ki. Keren. Tadi yang diingatkan Cerondol itu ya teman-teman, kita hati-hati dengan potensi gempa. Berarti kita kurang-kurangin lah main ke pantai, karena menurut ceritanya Cerondol gempanya itu bisa jadi terjadi di samudra, yo. Terus yang di tempat ala iye, kalau menurut saya ala iye itu iya berarti Jawa Barat kan, ala iye itu kan bahasa Sunda istilahnya ya. Jadi yang di daerah Jawa Barat hati-hati dengan air katanya, nanti bisa ada banjir, kita harus hati-hati. Kok kamu ngomong Jawa Barat tok, Jakarta ki yo dhuwur curah hujannya. Ini kalau banjir apa enggak? Di sini banjir enggak? Yang jawab ya tunggali. Makanya kamu jangan banyak gaul sama ya. Mbah Ronggoi kerjaan ngelek-ngelek. Apa? Aku bisa ketawa, bisa nangis ya. Gimana nggak dibilang gila lu, indigo gila lu, tulus lu. Ya orang di sini banjir nggak? Si Condol mulai jawabnya pada karo yang Ronggo. Nek banjir gue kemampul. Nggak tahu nggak artinya guys. Kalau banjir nanti aku ngambang katanya. Kan kurang ajar ya jawabannya. Jadi tuh makanya yang lain-lain ini udah mulai terkontaminasi sama yang Ronggo, persis kayak Pak Sam. Wis kuwi lah kerjanane. Beta platok tenan sumpah. Malah joget-joget. Astagfirullahaladzim. Udah mau jam 8 Cerondol gue tonjok lu ya. Oke. Udah itu kita jadikan cerita sebagai tempat kita untuk berpikir kalau oke lah, mudah-mudahan Allah ya udah jadi biar Eyang Nogowojo nggak marah lagi. Ayo kita doakan, kita niatkan, khususkan doa kita untuk Eyang Nogowojo. Mudah-mudahan Allah memberikan Eyang kesabaran, Allah memberikan Eyang untuk tidak marah, Allah melunturkan marahnya, Allah menetralkan sedihnya, Allah menetralkan marahnya. Jadi supaya berbuah baik tentunya,
dan tidak menimbulkan bencana dan juga bala. Dan semoga Allah menjauhkan bangsa Indonesia dari bala. Amin ya Allah. Terima kasih. Apapun kalau memang sudah terjadi, kalau skala kecil nggak masalah ya, wis nggak apa-apa. Memang sudah waktunya terjadi, tapi yang besar-besar semoga Allah redamkan untuk jadi kecil lah. Jangan terlalu besar ya. Terima kasih. Kemudian tadi malam setelah saya ngobrol sama Cerondol, saya sedang mengerjakan sesuatu dan antara mimpi dan tidak saya nggak tahu, tapi saya memiliki gambaran kalau di Jakarta ini didatangi banyak makhluk hitam kecil kayak kera, kayak gorila kayak gitu, dan itu tuh nyebar di seluruh Jakarta loh. Makanya aku tuh nggak ngerti, aku mimpi tidur apa-apa, Toto kayak aku lagi duduk, soalnya aku lagi zikir kan, aku lagi bantu seseorang tadi malam itu. Jadi aku menyelesaikan salah satu yang harus aku kerjakan, terus aku perasaan aku nggak tidur kok, aku duduk, cuman mungkin karena ngantuk kali ya, jadi aku kayak terlelap gitu. Terus aku melihat gambaran tuh kayak yang apa, angin kenceng itu muter gitu loh, dan itu tuh di sini, di daerah sini dan di sekitar Jakarta. Makanya saya sempat yang ya Allah, mimpi aja apa firasat sih ini, semoga bukan sesuatu yang jelek ya teman-teman ya. Cuman di antara angin yang kencang itu, yang muter di sini, yang dibawa ke sini, dibawa ke tempatku itu, di tempatnya Mas Tulus itu, perasaanku tuh kayak ada kayak makhluk-makhluk gorila yang banyak gitu loh, kayak genderuwo tapi bukan genderuwo, itu kayak kera tapi berbadan hitam, dan itu banyak sekali teman-teman. Itu banyak sekali dan itu tersebar di Jakarta. Mas Tulus nggak tahu kok, aku sempat berpikir ya, kok Jakarta jadi banyak genderuwo gitu loh, pikiran aku kan. Karena kan menurutku yang seperti itu ya genderuwo, karena persis kayak kera, kayak yang badannya hitam, bulu semua. Ini bulu semua, mukanya aja nggak kelihatan, mukanya itu ya bulu semua. Jadi Mas Tulus sempat berpikir, ini sebenarnya makhluk apa sih gitu loh, dan kenapa ada di Jakarta, kenapa ada di daerah saya. Dan saya nggak, sampai sekarang saya masih belum mengerti ini apa dan maksudnya apa. Cuman dia sempat Oke, gini Mbah, aku kalau mau ngomong terlalu jauh, kalau misalnya terlalu jauh aku diomelin, nggak boleh teman-teman. Jadi nggak mau lah, karena aku stay jenengan. Aku sudah tanya sama beliaunya kalau mau ngobrolin ini boleh-boleh, aku soalnya punya mimpi kayak gini-gini, dan beliau sudah menjelaskan. Tapi aku masih bingung ini maksudnya apa. Kok angin kencang, angin tuh bermuter gitu, tapi ada beberapa. Kalau sosok yang aku lihat sih untuk yang sentral ada 5 titik ini, 5 di 5 pojokan ya. Pojok sana sini situ. Jadi ada 5 pojok, dan itu tuh ada makhluk hitam-hitam kecil itu. Makhluknya nggak gede-gede banget, sama kayak ukuran manusia seperti biasa, tapi badannya hitam kayak kera gitu lah. Aku nggak tahu yang sentral ini yang terlihat sama saya 5. Kok siang hari ada kuntilanak ya? Sepertinya ada yang tidak suka saya membuka ini. Ada yang gak senang saya membuka ini. Jadi di belakang itu macam-macam suaranya. Ada yang ketawa, ada yang ngakak-ngakak, nggak tahu aku ada apa. Wes Ben, nanti kita bahas lain waktu ya. Kayak kemarin bahas segitiga bermuda, aku langsung drop, aku langsung ya sudahlah, sudah nggak boleh bahas itu. Terus hari ini bahas ini malah yang di belakang cekikikan. Jadi makanya siang, masa iya sih siang hari ada kuntilanak, kan lucu. Apa kesiangan apa gimana? Tuh, monggo le. Gue jadi bingung nih bahas apa enggak nih. Kaki aku semalam kena beling lagi guys. Jadi beling yang sisa perkelahian mereka itu ternyata ada yang tertahan di situ kecil, dan itu tuh aduh lagi sakit banget nih, lagi ngebet-ngebetnya. Semalam udah keluar belingnya, udah dicari, udah dicabut, cuman kayak masih pegel, masih sakit, ngilu gitu deh. Ini nggak tahu deh kenapa, sama rasanya waktu tertusuk duri cinta kamu. Oke, jadi secara tidak langsung Mas T itu merasakan ada waktu Mas T sedang berzikir itu, duduk, itu ada seperti gambaran di mata Mas T itu angin yang kencang sekali masuk ke daerah Jakarta sini,
khususnya di tempat saya ini, dan ada 5 sosok yang sengaja dilemparkan oleh sang angin itu untuk berada di beberapa pojok yang ada di Jakarta. Sosok sebelah sono, sebelah sono, sebelah sono. Aku nggak ngerti ini baik atau tidak. Aku nggak bilang ini buruk, aku nggak bilang ini salah, aku nggak bilang ini jelek, tapi ditempatkan di setiap sudut di provinsi lagi, di wilayah di Jakarta ini. Jadi di setiap sudut ditaruh 5. Ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 sudut yang sengaja mereka jaga. Aku nggak tahu ini maksudnya apa, mereka ini siapa, sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek saya nggak tahu. Cuman di antara angin-angin yang lain ini juga ternyata ada orang yang ada di gelut ale. Guys, oke guys. Tadi dulu, Abdul lagi berantem. Di sini percaya nggak? Ini demi Allah, demi Rasulullah. Ini bau kayak bau rambut kebakar. Nih rumahku nih sekarang. Tuh. Kayak kabel, kayak rambut. Ada yang kebakar kali, enggak kan? Tuh, si Abdul lagi berantem. Jadi teman-teman, kita berdoa saja. Mudah-mudahan angin yang membawa hitam-hitam kecil-kecil tadi bisa diselesaikan sama teman-teman kita, sama si Abdul ya. Kita akan selesaikan bareng-bareng. Makin hati guys, ampuni. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang jelek, mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang buruk, dan tetap sesuatu yang terbaik yang memang Allah memberikan untuk kita, dan Allah menjadikan segala sesuatunya ini adalah sesuatu yang terbaik untuk kita. Kalau kita berdoanya begini saja, kalau toh memang pertanda yang Mas terima ini adalah sesuatu yang jelek, Mas nggak tahu ini benar-benar atau hanya hayalan atau hanya pandangan mata saja. Di sela-sela angin kecil-kecil itu ternyata angin yang kecil nyebar itu ada beberapa sosok kecil-kecil yang berbentuk kera tadi yang menyebar gitu loh. Saya nggak tahu nyebar di seluruh Jakarta atau enggak, saya sih nggak ngerti, cuman kayaknya kalau sebanyak itu pasti seluruh Jakarta. Dan saya hanya bisa berdoa saja, semoga apapun ini hanya firasat biasa, semoga bukan sesuatu yang jelek, dan semoga bukan sesuatu yang bertanda buruk ya. Semoga tetap aman dan tentram untuk wilayah Jakarta, dan kesukaan saya di sini. Semoga tidak ada sesuatu. Dan oke, wes parah guys. Aku tak bantuin Abdul dulu ya. Abdul kayaknya lagi bahaya ini. Aku tak ngomong gitu. Pokoknya terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen. Terima kasih banyak. Mas langsung pamit saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Doain Mas ya.